Para pemirsa, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang bersemangat mentadarus Al-Quran, termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Bermula surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, talil Quran, orang yang senang mentadarus Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, tentunya membaca Al-Quran yang benar. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Apakah lagi dia keadaan berpuasa pada bulan Ramadan? Dikatakan bukan saja orang yang berpuasa itu hanya mempuasakan makan dan minum saja, tetapi hendaklah dia mempuasakan anggota batang tubuhnya supaya dia mendapatkan nilai dari pahala puasa itu sendiri. Karena di dalam kaidah ilmu fikih ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Bagi orang yang tidak bisa menjaga anggota batang tubuhnya, dia khawatirkan maka pahala puasanya akan hilang, pahala puasanya akan runtuh, pahala puasanya akan habis. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempuasakan dari anggota batang tubuh. Termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wahafidil lisan, hendaklah dia memelihara lisan tatkala dia berpuasa, entah dia daripada menggunjing, entah dia daripada menggibah, entah dia daripada mengadu domba. Maka di bulan Ramadan, bulan terbiah didikan bagi kita, hendaklah dia menjaga semua itu agar puasanya berbobot si Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan, orang yang bersedekah bagi orang yang kelaparan. Umumnya Ramadan banyak orang-orang yang bersedekah untuk memberi makan, khususnya kepada orang-orang yang berpuasa. Karena memang dikatakan orang yang berpuasa itu termasuk orang yang kelaparan. Lah, beruntung bagi orang yang bisa memberikan kenyang atau memberikan makan sedang kelaparan. Nah, ini salah satu daripada orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. 4 golongan ini selalu dipanggil surga oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya yang berkata kepada surga, "Wahai surga, siapkan dirimu, panggillah olehmu hamba-hamba yang melakukan yang 4 tadi." Panggillah, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku yang melakukan 4 macam tadi. Yang pertama, talil Quran, dipanggil oleh surga. Yang kedua, orang yang memelihara lidahnya. Yang ketiga, orang yang senang bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan ini termasuk sedekah yang afdal dibanding sedekah di bulan-bulan yang lain. Yang keempat, orang yang dipanggil surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi beruntung ketika sampai Ramadan dia selalu merutinkan. Mungkin misalnya di luar daripada bulan Ramadan, Al-Quran ditaruh di dalam almari, tidak dibaca. Ketika sampai di bulan Ramadan, dia ambil baca Qurannya. Karena dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka 1 huruf itu diganda menjadi 10 kebaikan.
La aqul, kata Rasulullah, alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, alif lam mim itu satu huruf. Tidak, kata Rasulullah. Walakin, tetapi kata Rasulullah, alifun harfun, alifnya satu huruf, wa lamun harf, lamnya satu huruf, wa pun mimnya satu huruf. Berarti kali 10, maka seseorang tersebut yang membaca Al-Quran mendapatkan 10 ganjaran dari huruf-huruf yang dibacanya. Satu huruf 10, satu huruf 10, kalikan berapa huruf yang dibaca. Itulah keistimewaan bagi orang yang mau mentadarus Al-Quran. Dan mentadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan momennya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tinggal kita menyemangatkan diri kita, mengazamkan di dalam diri kita, mendawamkan di dalam diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Entah itu ya targetnya misalnya yang dalam ini 1 hari 1 juz, ya paling sedikit 30 hari di dalam Ramadan 1 khatam, ya alhamdulillah, ketimbang tidak ada sama sekali, ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan? Boleh. Yang pertama, kan kita tahu bahwa sekarang itu kita berpuasa atau bulan Ramadan di masa-masa yang pandemik virus ini, Ustaz ya. Kan tarawih juga dianjurkan untuk tarawih masing-masing di rumah gitu, Ustaz ya. Bagaimana caranya kita bersemangat tarawih di rumah gitu? Nyatanya itu kita kadang lebih malas daripada tarawih di masjid, atau bahkan ketika kita buka puasa perut kenyang, kita bisa langsung tidur gitu, Ustaz, kelupaan tarawih. Jadi gimana supaya kita menjadi semangat gitu, Ustaz? Iya. Bagaimana supaya kita bersemangat menjalankan tarawih di masa-masa sekarang yang memang benar ya. Ketika kita melakukan ibadah ramai-ramai di masjid, itu berbeda jauh dengan kita melakukan di rumah. Padahal ini salah satu untuk menyemangati lagi bagaimana kita, misalnya ada seseorang yang menjadi kepala rumah tangga, lah mestinya dia akan membuktikan terhadap istri dan anaknya, aku bisa menjadi imam. Mestinya di sini akan timbul, bukan malah menjadi kendor. Jadi kita ingat fungsi dan posisi kita sebagai apa kita di rumah. Kalau dia supaya menimbulkan semangat gairah di rumah tadi, seseorang yang melakukan ibadah seperti sholat sunnah tarawih, dia mestinya tahu, memposisikan, menyadari dirinya sebagai apa. Ketika seseorang itu sebagai kepala rumah tangga, mestinya dia akan menimbulkan gairahnya. Saya sebagai suami yang dikatakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pimpinan bagi perempuan, khususnya bagi anak istrinya. Sudah timbulkan semangat karena aku sebagai bimbing untuk membimbing anak istri saya di rumah untuk beribadah. Seperti itu, ditimbulkan gairah, ditimbulkan sebagaimana posisi dia di dalam rumah agar semangat itu timbul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, saya tidak bisa tarawih di rumah, bagaimana? Tarawih sama dengan sholat biasa, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Entah dia mengambil yang 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat menjadi 11, entah dia mengambil 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23, itu terserah. Cuma intinya untuk ayat yang disunahkan oleh Nabi, apa yang dia hafal, apa yang dia hafal, hafalnya ayat ini, itu saja yang dibaca. Yang ini tidak hafal, boleh itu terus diulang-ulang. Udah sebenarnya. Jadi untuk menimbulkan gairah semangat, mestinya dia menyadari sebagaimana dia posisi. Ini bagi orang yang berkeluarga. Bagi orang yang tidak berkeluarga juga melatih dirinya. Sehingga dirinya itu benar-benar beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, jangan-jangan nanti mungkin kemarin ke masjid hanya rami-rami. Mungkin kemarin ke masjid hanya pengen, wah aku rajin ke masjid, sholatnya gini-gini. Di sini Allah menguji kita sejauh mana kebenaran
dan keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di rumah saja. Di rumah saja. Misal bagi yang aman ke masjid, sebenarnya karena musim sekarang, keadaan hal sekarang, rumah seperti itu tadi, kalau pengen menimbulkan ghirah dalam semangat beribadah untuk di rumah, itu menurut kami. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, apa yang lebih diutamakan ketika Al-Quran? Apakah kita mengutamakan target satu hari satu juz, atau kita mengutamakan kualitas yang kita baca? Soalnya banyak dari kita itu yang target satu hari satu juz atau bahkan lebih, ketika membacanya itu bahkan menabrak tajwid yang ada. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Memang terkadang ada orang yang mengejar target, aku ingin banyak membaca Al-Quran nih. Dia tidak menyadari bacaannya gimana. Memang kalau boleh bagus, ya, kalau boleh bagus, bacaannya banyak, bacaannya pun juga bagus. Dapatnya banyak juga bagus. Tapi yang dikedepankan tentu dengan bitajwid. Bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana sifatul hurufnya, bagaimana ahkamul mad wal qasarnya, bagaimana hukum-hukum izharnya, tajwid, dan itu dikaji di dalam ilmu tajwid. Jangan sampai namun nilainya malah seperti orang yang sedikit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bobot dari bacaan kita itu sendiri. Rasulullah mengatakan, rubbatali lil Quran wal Quranu yal'anuh, kata Rasulullah. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mendapat pahala, malah Al-Quran melaknat dia karena bacaannya itu tadi salah-salah. Maka berkaitan hadis ini tidak lepas bagi kita umumnya untuk belajar, memperdalam tentang bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu tadi. Kembali lagi, yang dikedepankan tentunya bacaan yang benar, ibadah yang benar, walau sedikit akan bernilai menjadi banyak. Tetapi ibadah yang banyak tapi salah akan menjadi sedikit, bahkan bisa jadi nol. Kebenarannya yang benar, ibadahnya seperti membaca Al-Quran itu yang benar gitu. Ya. Sudah set, mungkin saya ditutup. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan, khususnya pada bulan Ramadan ini, untuk plus kita daripada di luar daripada bulan Ramadan. Wassalamualaikum.